Arya, seorang pemuda sederhana dengan mimpi besar, berjuang keras untuk menemukan arti rumah. Bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana ia bisa bermanfaat untuk orang lain. Ia jatuh cinta pada Bunga, putri seorang gubernur. Namun cintanya ditolak Mentimenta karena dianggap tidak selevel. Ditolak dan diremehkan, Arya memilih pergi. Bukan untuk kabur, tetapi untuk bangkit. Bertahun-tahun kemudian, Arya kembali dengan membawa kejutan. 10 mobil mewah yang bukan sekadar simbol kekayaan, tetapi hasil dari kerja kerasnya mendirikan yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu. Penolakan yang dulu melukai hatinya, kini menjadi api yang membakar semangatnya. Arya membuktikan, mimpi besar hanya butuh satu hal, keyakinan untuk tidak pernah menyerah. Matahari sore menggantung malas di langit Jakarta. Di pinggir jalan, di bawah pohon ketapang, Arya duduk bersila di trotoar. Di depannya, 5 anak kecil berjejer sambil memegang buku lusuh. Tak ada papan tulis, hanya kardus bekas rokok yang dibalik dijadikan alas menulis. Hei, Dika, itu angka 7 kebalik, nak. Arya menepuk bahu bocah itu pelan. Dika nyengir malu-malu, lalu menghapus angka dengan ujung jari yang hitam oleh debu jalanan. Bagi Arya, inilah rumah. Tempat di mana suara klakson, debu, dan terik matahari terasa seperti pelukan. Tiap huruf yang berhasil ditulis anak-anak ini seperti balasan kecil untuk hidup yang sering kejam padanya. Setelah pelajaran sore itu selesai, Arya menepuk kepala anak-anak, membagikan roti tawar sisa gajinya hari ini. Bukan roti mahal, tapi cukup untuk mengganjal perut anak-anak yang lebih sering diisi angin daripada nasi. Dari trotoar itu, Arya pulang ke kos-kosan sempitnya di gang sempit dekat stasiun. Ia menyalakan kipas angin butut yang berisiknya hampir menyaingi suara kereta. Di dinding, ada kertas-kertas penuh coretan, rencana, mimpi, tabel tabungan, sketsa gedung sederhana dengan tulisan besar, rumah baca untuk anak jalanan. Di sadit meja, foto seorang gadis terselip di sela buku catatan. Bunga. Senyumnya manis, rambutnya selalu dicepol rapi. Bunga teman SMA Arya. Bunga adalah musim semi di hidup Arya yang tandus. Dulu, Arya selalu jadi orang yang diam di kelas. Bunga satu-satunya yang pernah meminjamkan buku catatan satu-satunya, yang pernah duduk di sebelahnya di kantin. Meski saat itu temon-temonnya menertawakan. Sejak itu, Bunga jadi doa yang diam-diam Arya rajut setiap malam. Malam ini, Arya duduk di tepi kasurnya. Tangannya memegang setelan kemeja putih, pinjaman dari teman ojeknya. Besok, ia akan memakai kemeja ini ke rumah gubernur. Ya, adalah gubernur terkenal. Sosok yang bahkan namanya sering muncul di berita TV. Temannya di pangkalan ojek sempat tertawa waktu Arya bilang mau melamar Bunga. Kau mabuk? Ya, lihat diri kau di kaca. Lulusan SMA, ojek online, kos-kosan sempit. Mau ngelamar anak gubernur? Udah, tidur lagi. Tapi Arya tidak mabuk. Ia hanya mabuk mimpi. Baginya, kalau cinta harus ditahan-tahan hanya karena status, untuk apa hati diciptakan? Esoknya, Arya berdiri di depan gerbang rumah megah yang lebih mirip istana kecil. Sepatunya sedikit berlubang di sisi, tapi Arya berdiri tegak. Security menatapnya dari atas ke bawah, seolah memindai dosa. Ada keperluan apa? Tanya kaku. Saya Arya, teman Bunga. Saya sudah janjian, mau bicara sama Pak Gubernur juga. Satpam itu mengernyit, tapi menekan bel pintu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Bunga keluar. Wajahnya kaget setengah mati melihat Arya berdiri di situ. Arya, kamu serius datang? Tanya Bunga pelan. Arya hanya tersenyum. Bunga menatapnya lama, seolah mau bilang jangan lakukan ini, tapi kata-katanya hilang di ruang tamu. Arya duduk di sofa empuk yang membuatnya kikuk. Di depannya, Pak Gubernur duduk tegak. Seorang istri pejabat berdiri di samping, menatap Arya dari kepala sampai kaki, seolah ada noda di ujung sepatunya yang bikin karpet mahal itu kotor. Jadi, Arya, suara Pak Gubernur datar. Apa yang mau kamu bicarakan? Arya menegakkan punggungnya. Tangannya gemetar sedikit. Pak, saya ingin melamar Bunga. Ruangan hening. Hanya jam dinding yang berdetak keras. Ibu Gubernur tersedak kecil, menahan tawa. Pak Gubernur mendengus. Bunga menunduk. Pipinya pucat. Kamu pikir ini rumah siapa? Kamu siapa, Arya? Supir ojek? Anak jalanan? Mau jadi menantu gubernur? Mau apa kalian makan mimpi? Pak Gubernur menatap tajam. Kau kira Bunga ini mainan? Kau mau jadi beban hidupnya? Arya menelan ludah. Tangannya berkeringat dingin.
Pak, saya memang belum punya apa-apa sekarang. Tapi saya janji, saya akan... Cukup, potong Pak Gubernur. Kamu pulang. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Dan Bunga, mulai sekarang jauhi dia. Kalau kamu masih mau jadi anak saya, hening lagi. Hati Arya seperti diremas. Tapi, di tengah dinginnya ruangan berete itu, ada bara yang mulai menyala. Arya berdiri. Kepalanya sedikit menunduk. Matanya bertemu mata Bunga. Bunga berkaca-kaca, tapi Arya tidak ingin Bunga menangis untuknya. Ia berjalan keluar, menatap gerbang besi yang menutup lagi di belakang punggungnya, langat mendong. Hujan turun rintik-rintik, menyapu kemeja putih pinjaman itu basah. Di balik jendela lantai 2, Bunga hanya bisa menggigit bibirnya. Arya menatap ke atas, membalas tatapannya. Tak ada kata, tak ada janji manis. Hanya satu hal di dada Arya. Aku akan kembali. Bukan hanya untukmu, Bunga. Tapi untuk mimpi yang kalian bilang mustahil. Sore itu, Arya pulang ke kos-kosan sempitnya. Duduk lagi di samping tembok berlumut. Membuka buku catatan. Menulis 2 kalimat besar di halaman pertama. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Tapi besok, lihat. Malam demi malam setelah penolakan itu, Arya tak benar-benar tidur. Bukan karena memikirkan hinaan Pak Gubernur. Bukan hanya itu. Tapi karena ia tahu, jika mimpi ingin diwujudkan, maka satu-satunya cara adalah menjemputnya sendiri, selangkah demi selangkah. Meski jalannya terjal, di kamarnya yang sempit Arya main koret-koret buku catatan bekas sambil menahan kantuk. Di sampingnya, termos air panas dan kopi sachet sudah jadi teman setia. Di antara suara kipas angin butut dan dengung kereta yang lewat, Arya menulis rencana besar. Mimpi gila untuk orang yang katanya bukan siapa-siapa. Pagi harinya, Arya berkeliling dengan motornya yang tua, mengantar penumpang dari satu gang, Key Gang Lane. Siang, ia jadi tukang parkir di minimarket dekat stasiun. Malam, ia kembali mengajar anak-anak jalanan di bawah jembatan layang. Di sela-sela itu, ia mencuri waktu belajar bisnis kecil-kecilan, APAs, jualan pulsa, jualan kopi sachet di pangkalan, sampai jadi reseller barang bekas. Buat orang lain, semua itu mungkin hanya remeh, tapi buat Arya, setiap ribuan rupiah adalah batu bata untuk membangun impiannya. Rumah baca untuk anak jalanan. Suatu sore, Arya duduk di pinggir jalan sambil menghitung recehan. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jaket ojek yang sudah pudar warnanya. Ia menatap sekotak donat di sampingnya, sisa dagangan temannya yang tak laku. Ia beli, meski uangnya pas-pasan. Donat itu akan ia bagi untuk anak-anak nanti malam. Tiba-tiba, suara klakson mobil membuyarkan lamunannya. Sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan Arya. Dari balik kaca gelap, turun seorang pria berjas rapi dengan kacamata mahal. Arya mengenalnya, Radit, teman SMA yang sekarang jadi manajer di perusahaan besar. Ya ampun Arya, kamu masih begini aja? Tanya Radit, tertawa kecil, memandangi sepatu Arya yang mulai basah kuyup. Kemana aja? Aku dengar-dengar, kamu mau buka yayasan. Hah? Dengan modal apa, Ar? Modal nekat? Arya hanya membalas dengan senyum tipis. Gimana, kalau kamu kerja sama aku, Ar? Di kantor? Lumayan lah. Gajimu bisa buat makan enak, beli motor baru. Nggak usah sok idealis lah, Ar. Anak jalanan itu nggak butuh mimpi. Mereka butuh uang. Kalimat Radit menusuk, tapi Arya sudah kebal dengan ucapan seperti itu. Ia menatap Radit, mencoba menahan perih yang menggerogoti dadanya. Makasih, Dit, tapi maaf, aku punya jalan sendiri. Radit tertawa, menepuk bahu Arya seolah menepuk bocah yang sedang bermimpi di siang bolong. Ya udahlah, kalau capek jadi pahlawan jalanan, kabarin aku. Mobil Radit melaju lagi, meninggalkan percikan air hujan di kaki Arya. Ia menatap jalan kosong di depannya, menggenggam sekotak donat erat-erat. Hatinya sesak, tapi ia tahu, kadang jalan yang benar justru sunyi. Malam itu, Arya mengajar lagi di bawah jembatan. Suara motor berisik, lampu kendaraan menyorot wajah-wajah kecil yang tetap semangat mengeja huruf di buku lusuh. Arya di samping Dika yang belum juga lancar menulis. Bang Arya, kenapa hujan? Basah ya? Dika menunjuk jaket Arya yang masih menetes. Arya tertawa kecil, biar kita nggak kering kerontang sama mimpi, Dik. Dika bingung, tapi tertawa juga. Anak-anak itu tertawa, padahal hidup mereka jauh dari kata layak. Kadang Arya iri, bagaimana bisa anak-anak ini tetap bisa tertawa, meski perut mereka sering kosong. Beberapa hari kemudian, Arya berkeliling ke kantor-kantor kecil, ke kafe, ke toko buku. Ia mengetuk pintu satu persatu.
menawarkan proposal. Isinya sederhana. Ajakan donasi untuk mendirikan rumah baca. Beberapa orang menatapnya aneh. Sebagian menolak halus, sebagian lagi pura-pura sibuk. Arya menunduk sopan setiap ditolak, tapi tak pernah benar-benar pergi dengan tangan hampa. Setidaknya ia selalu pulang dengan satu hal. Keyakinan, hingga suatu sore, puncaknya datang. Arya pulang ke pangkalan ojek dengan wajah lelah, badannya pegal, tangannya pegal, memegang map proposal seharian. Tapi baru saja ia duduk, suara motor besar meraung di depannya. Radit turun lagi, kali ini tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri Bangga, yang wajahnya tampak ragu dan lelah. Radit bertepuk tangan pelan. Arya, pahlawan jalanan, gimana dapat duit buat rumah baca, atau masih mimpi? Arya berdiri, menatap Bunga, mata mereka saling bertaut. Bunga menggigit bibir, jelas ia ingin bicara, tapi Radit menahan tangannya. Dengar, Ar, aku udah tunangan sama Bunga. Kami mau tunangan resmi bulan depan. Jadi, berhentilah bikin dia susah hati. Hidup itu bukan dongeng, Ar. Kamu nggak akan pernah bisa bawa dia ke istana, pakai proposal recehanmu. Arya menatap Bunga. Di matanya, Bunga juga menatapnya. Ada air di sudut matanya. Tapi Bunga tak bicara apa-apa. Mulutnya terkunci. Sudahlah Arya, kata Bunga pelan. Berhentilah. Hati Arya seperti diremas, dingin, pecah. Tapi, di balik dadanya, bara justru makin membesar. Ia menggenggam map proposalnya, merobeknya jadi dua. Radit tertawa mengejek. Bunga menunduk, bahunya bergetar. Arya menarik napas dalam-dalam. Baik, Dit. Baik, Bung. Kalau memang hidup ini harus dibuktikan dengan uang, aku akan buktikan. Tapi bukan untuk kalian, untuk anak-anak itu. Untuk mimpi yang kalian bilang recehan. Radit mendengus, menepuk pundaknya seolah meremehkan. Aku tunggu, Ar. Kalau kau bisa balik bawa bukti, aku yang akan traktir kau makan di Hotel Bintang 5. Arya hanya tersenyum, menatap Bunga terakhir kalinya, lalu pergi. Di belakangnya, hujan turun lagi. Tapi, kali ini, Arya tak berlari meneduh. Ia biarkan hujan membasahi kepala dan pundaknya. Dalam hatinya hanya satu kalimat. Aku akan kembali. Dengan cara yang tak pernah kalian sangka. Arya menatap ke langit. Air hujan menetes dari ujung dagunya. Bukan lagi air mata, tapi janji yang siap ditebus. Meski dengan darah dan keringat. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Buat Arya, setiap detiknya adalah tempaan. Ia memulai segalanya dari bawah. Lebih rendah dari titik di mana Radit pernah menertawakannya. Setelah malam hujan di pangkalan itu, Arya memutuskan pergi. Ia pamit pada anak-anak di bawah jembatan dengan janji, Bang Arya pergi dulu, belajar cari cara supaya kalian gak belajar di pinggir jalan lagi. Nanti Bang Arya balik bawa kunci rumah baru. Anak-anak hanya mengangguk. Sebagian tak paham maksudnya. Tapi mereka tetap memeluk Arya erat-erat, menempeli baju ojek lusuhnya dengan doa-doa kecil. Arya pergi merantau ke kota seberang, menumpang di warung kopi milik sahabat lama. Siang kerja serabutan, malam belajar bisnis online, dari JD Admin, toko orang, dropshipper, reseller barang grosir. Arya mencicip semua. Gagal, berkali-kali, ditipu, pernah makan mie instan 1 bungkus 3 hari, pernah juga. Tapi setiap Arya nyaris putus, ia ingat senyum Dika, ingat Bunga menahan tangis, ingat hinaan Radit yang menampar harga dirinya. Semua itu jadi bahan bakar. Tahun pertama, Arya berhasil bikin usaha kecil, jual beli barang antik lewat forum daring. Laku keras di luar negeri, untungnya tipis-tipis, tapi stabil. Arya invest lagi, bikin kanal edukasi daring, ngajak teman-teman jadi tutor relawan. Kanal itu viral, ditonton ribuan orang. Iklan masuk, sponsor datang. Arya makin gila, tidur 2 jam sehari sudah biasa. Hingga satu pagi, ia bangun dan mendapati saldo rekeningnya tembus angka yang dulu cuma jadi mimpi. Tapi Arya tak buru-buru foya-foya. Duit pertama justru ia pakai beli lahan kecil di kampungnya, pondasi rumah, baca impian. Sementara itu, kabar Arya lama-lama sampai ke telinga orang-orang yang dulu mencemooh, termasuk ke telinga Radit, dan tentu saja ke telinga Bunga, yang diam-diam masih suka membuka laman media sosial Arya di sana. Bunga melihat potret Arya di tengah anak-anak jalanan, di depan papan nama sederhana, bertuliskan, Rumah Baca, Pelita, Mimpi. Matanya basah setiap melihat senyum Arya yang tetap sama, hangat, meski jalannya penuh duri, hingga suatu siang yang cerah. 3 tahun setelah hari hujan yang membekukan, Arya pulang.
Desas-desus kepulangan Arya cepat menyebar. Warga gang sempit tempat dulu ia mangkal menunggu, berbaris di pinggir jalan. Anak-anak yang dulu diajar di bawah jembatan berlarian sambil membawa kertas bertuliskan, "Selamat datang, Bang Arya." Dan lalu, dentuman suara klakson membelah keheningan. Bukan motor tua, bukan angkot, tapi konvoi 10 mobil mewah berderet pelan memasuki gang kecil. Di mobil paling depan, jendela terbuka. Arya duduk di kursi belakang, melambai dari balik kacamata hitam. Senyum kecilnya sama, hanya sorot matanya yang kini berbeda. Mantap, penuh arti. Radit yang mendengar kabar itu, datang tergopoh-gopoh. Pakai jas rapi, rambut klimis di sampingnya. Bunga berdiri, menunduk. Wajahnya cemas, matanya main kari-kari Arya di antara kerumunan. Suara tepuk tangan warga pecah ketika Arya turun. Ia mendekat ke Radit, yang ternganga melihat mobil-mobil mewah terparkir di gang sempit. "Masih ingat janji kita, Dit?" Arya tersenyum menepuk bahu Radit. Sama seperti dulu Radit menepuknya dengan meremehkan. Radit hanya tertawa hambar, lalu menatap Bunga, seolah butuh konfirmasi ini bukan mimpi. Bunga menatap Arya, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar menahan kota-kota yang tertahan selama 3 tahun. Arya menoleh ke warga, ke anak-anak yang dulu ia ajar. Dari kantong jasnya, ia mengeluarkan sebuah kunci besar, kunci simbolis, yang akan membuka pintu rumah. Baca pelita mimpi yang baru, bangunan 2 lantai yang ia beli dari hasil usahanya. "Ini kunci rumah kita," kata Arya lantang. "Rumah untuk kalian belajar, bermain, menulis mimpi sendiri. Biar kalian gak lagi takut diusir polisi tidur kalau belajar di trotoar. Biar kalian gak lagi dianggap sampah." Anak-anak bersorak, sebagian berlari memeluk Arya. Tangis mereka meledak, bukan tangis sedih, tapi tangis kemenangan. Bunga maju perlahan, langkahnya ragu, suaranya bergetar. "Arya, maaf." Arya menatapnya. Senyumnya tetap sama, tapi kali ini lebih tegas. "Bunga, terima kasih. Kalau dulu kamu gak bilang berhenti, mungkin aku gak akan sampai sini. Kamu, Pak Gubernur, Radit, kalian semua pernah menolak aku. Tapi penolakan kalian nyalain api di dada aku." Bunga menangis, menutup mulutnya. Radit terdiam, tak lagi bisa tertawa sinis. Orang-orang bersorak memanggil nama Arya. Di tengah sorak-sorai itu, Arya berdiri di atas mobil mewahnya. Takangku, ia hanya ingin menunjukkan satu hal pada dunia, mimpi tidak pernah terlalu tinggi untuk orang yang rela jatuh berkali-kali. Arya menatap langit biru. Ia mendongak, membisik dalam hati. "Lihat aku sekarang, aku bukan siapa-siapa, tapi mimpiku, rumahku, dan anak-anak ini, mereka segalanya." Dan disitulah, di gang sempit yang dulu jadi saksi cemooh, Arya akhirnya pulang. Bukan sekadar membawa mobil mewah, tapi juga kunci harapan untuk ratusan anak yang pernah menunggu di bawah jembatan. Kalau kamu merasa hidupmu sedang diremehkan, dihinakan, atau ditolak, ingatlah Arya, kamu tidak perlu balas dendam. Kamu hanya perlu berhasil. Like, share, dan subscribe kalau kamu percaya. Rumah terindah adalah mimpi yang tidak pernah kamu tinggalkan.